Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri dan Lily sama-sama mengambil langkah maju pada waktu yang hampir bersamaan untuk memblokir bagian depan pihak lain. Putri melirik sekilas, yang diterima Lily dan segera mundur ke belakang Putri. Putri memandang Raka dan tertawa pelan. Raka, pada akhirnya, kita masih bisa dianggap kenalan lama, bukan begitu? Raka berkata, jadi maksudmu, Nona Putri bersedia mengikuti kita? Putri menganggukkan kepalanya, senyum masih tergantung di wajahnya. Tuan Muda Andi sangat perhatian. Alasan apa aku harus menolak undangan besar seperti itu dari kalian berdua? Sama seperti Putri yang sibuk bertarung dengan Raka, Lily telah secara diam-diam menelepon polisi. Kemungkinan besar setelah panggilan dibuat, Lily akan menyeret Putri dan mundur, dengan sengaja berkata dengan keras, "Putri, kamu bisa pergi dengan mereka. Aku percaya bahwa kita adalah masyarakat yang diatur oleh aturan hukum, dan mereka tidak cukup berani untuk menculik secara terbuka." Putri menerima pandangan dari Lily dan mengerti bahwa Lily telah menelepon polisi dan berkata, "Li, mereka mencoba untuk menculik kita. Namun, target mereka adalah aku. Ini adalah Taman Spatodea, tidak jauh dari rumahmu." Raka berkata, "Karena Nona Putri berkata bahwa kami adalah penculik, maka itu berarti Anda ingin memaksa kami untuk bergerak. Siapa yang berani menyentuhku?" Ketika orang-orang itu datang, Putri berubah dari penampilannya yang lembut dan berteriak dengan marah. Seperti yang diharapkan, dia telah menakuti orang yang berdiri di sampingnya. Tapi gertak sambal itu hanya bisa dilakukan untuk waktu yang singkat, dan mereka hanya bisa berdoa agar polisi yang berpatroli di daerah itu tiba sebelum mereka dibawa pergi. Raka kemudian berkata, "Kamu, cepat naik mobil. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya." Suara rendah dan dingin terdengar dari belakang mereka, menyebabkan mereka menggigil tak terkendali ketika mereka mendengarnya. Mendengar suara itu, semua orang berbalik dan melihat seorang pria berjas perak berdiri tegak di belakang mereka. Sepertinya ada sedikit senyum di matanya, tapi senyuman itu sudah cukup untuk membuat seseorang menggigil dari dalam tulangnya. Seseorang tidak dapat membantu tetapi ingin mundur 3 langkah. Raka adalah orang pertama yang tersadar. Menurutku siapa itu? Jadi dia sebenarnya adalah bos Randy dari teknologi inovasi. Secara kebetulan, Tuan Mudaku juga ingin bertemu denganmu, jadi mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Namun, Randy bahkan tidak melirik Raka. Dia berjalan di depan Putri dengan langkah berwibawa namun tenang dan mengulurkan tangan untuk membelai kepalanya. "Aku sudah bilang untuk tidak keluar di malam hari, kamu selalu tidak patuh dan harus dihukum." Suaranya, seperti biasa, rendah dan seksi, tanpa sedikit pun emosi. Tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak sedikit pun emosional, hanya bisa dikatakan bahwa emosinya hanya diarahkan pada Putri. Sedikit emosi Randy membuat para penonton berpikir bahwa dia sedang memikirkan ini. "Jika kamu tidak pulang dengan benar setelah bekerja, kamu harus keluar jalan-jalan pada jam selarut ini." Setelah mendengar suara Randy, semua kekhawatiran dan ketakutan di hati Putri segera menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, Putri ingat bahwa Randy sedang dalam perjalanan bisnis. Mengapa dia tiba-tiba muncul di sini? Dipenuhi dengan pertanyaan, Putri membuka mulutnya untuk bertanya, tapi malah mengulurkan jari dan menempelkannya ke bibirnya. "Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja saat kita kembali." Putri menutup mulutnya dan mengangguk dengan lembut. Menjadi sangat diabaikan, dan bahkan membawa beberapa orang yang mundur, Raka sangat marah. Dia berteriak dengan marah, "Kalian, bawa pasangan yang tidak setia ini ke Tuan Muda Andi,
Tuan Muda Andi akan memberimu hadiah yang mahal. Mungkin karena aura Randy terlalu kuat, beberapa orang di bawah tangan Raka memandangnya dari jauh, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Tidak hanya beberapa bawahan yang takut untuk maju, hati Raka juga bergetar. Dia bahkan tidak tahu bagaimana teknologi inovasi kecil seperti miliknya bisa memiliki keberanian seperti itu. Dia jelas tidak melakukan apa-apa, tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia memberi orang perasaan bahwa dia bisa memandang rendah semua makhluk hidup. Orang bermarga Sanjaya ini hanya seorang CEO, apa yang harus ditakuti? Meskipun Raka telah meningkatkan keberaniannya, dia masih tidak punya nyali untuk mendekati Randy. Awalnya, dia ingin mengundang Putri kembali untuk memberinya kejutan yang menyenangkan, tetapi sekarang dia terjebak dalam dilema. Dia menatap Randy. Jika dia ingin membawa yang lain dan melarikan diri, itu akan memalukan, tapi dia juga tidak punya nyali untuk menyerang. Bahkan Lily yang biasanya pemarah telah kehilangan akal sehatnya karena kedatangan Randy. Bagaimana bisa ada pria tampan di dunia ini? Dia menatap Randy dan tanpa sadar menelan seteguk air liur. Pria ini sendiri berkali-kali lebih cantik daripada patung yang terukir bagus. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah suami Putri, dia pasti sudah menerkamnya. Saat itu, petugas patroli juga bergegas secepat mungkin ketika mereka menerima telepon dari polisi. Mereka bahkan tidak bertanya tentang situasinya dan hanya melirik Raka dan memutuskan bahwa dia adalah orang jahat. Pemimpinnya berkata, "Karena kalian sangat suka membuat masalah, ikut aku ke kantor polisi untuk minum teh." Raka bereaksi dan berkata dengan arogan, "Apa kau tahu siapa aku ini? Kamu ingin mengundangku kembali untuk minum teh? Aku tidak berpikir kamu mau. Aku tidak peduli kamu siapa. Kamu menyebabkan masalah di wilayahku, jadi kamu harus siap secara mental." Pemimpinnya adalah seorang pria muda, dan ciri khas anak muda adalah mereka tidak takut dengan harimau. Tidak masalah siapa kamu, selama kamu jatuh ke tangannya, mereka akan menangkapmu terlebih dahulu dan kemudian mengurungmu selama beberapa hari. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini. Tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.